Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Kita ketemu lagi, kita berjumpa lagi di pelajaran fikih di hari ini. Masih semangat? Masih kuat sampai nanti siang? Oke, untuk hari ini sebelum pelajaran kita mulai, kepada ketua kelas untuk memimpin teman-teman sekalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, agar Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya, agar berjalan lancar dan kita mendapatkan hal yang terbaik. Oke ya Mbak, nanti dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Berdoa mulai. Terima kasih, alhamdulillah kita telah berdoa di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita sebagaimana doa yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, masuk semua hari ini? Masuk semua ya? Oke, masuk semua. Nggak perlu absen satu-satu. Pak Guru sudah lihat dari pojok sana sampai pojok sana, semuanya hari ini masuk. Oke, Mas, Mbak semuanya, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran fikih, di mana kemarin kita sudah belajar tentang zakat fitrah. Ya, zakat fitrah sudah kita praktekkan di bulan Ramadan kemarin, karena belum lama, hari ini sudah bulan Syawal, berarti 1 bulan yang lalu kita sudah zakat fitrah. Namun kita akan terus tak berhenti ibadah menggunakan harta kita. Ada ibadah dengan tenaga kita, ada ibadah dengan hati kita, ada ibadah dengan mal kita, dengan harta kita. Kemarin zakat fitrah sudah kita keluarkan. Nah, setelah berikutnya masih ada ibadah-ibadah yang lain yang tidak terbatas pada waktu, tempat, suasana, tapi terus bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Apa kira-kira yang kita pelajari? Yaitu tentang infak. Tentang apa? Kita akan belajar berkenaan dengan infak. Ada yang sudah kenal infak? Biasanya kamu lihat infak di mana, Mas Mbak? Di masjid. Dengan adanya apa di masjid? Ada kotakan. Nah, kita sering dikotakan di masjid, itu ada kotakan untuk infak, dia tertuliskan kotak infak. Di mana lagi biasanya? Di rumah kita ada ya, bahkan di sekolah ada. Kok ada di Lasimu? Masih ada kotak infaknya di Lasimu? Ya, tiap hari kita dilatih untuk infak. Kita sudah melakukan, kita sudah mengerjakan. Kira-kira apa itu infak sih? Nah, kira-kira apa itu infak? Bagaimana tata caranya infak?
dan terus belajar terkait dengan infak, sehingga kita itu akan semangat untuk mengeluarkan harta kita. Kita akan semangat untuk beribadah dengan harta yang kita miliki. Jadi ada sebagian harta yang kita miliki itu bukan hak kita, tapi hak untuk diinfakkan untuk fakir miskin, untuk kegiatan sosial, dan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Oke? Paham awalan hari ini? Intinya setelah kalian belajar infak nantinya, kalian harus praktek terus dan terus. Untuk apa kita ilmu tahu ke otak kita, tapi nggak pernah kita beramal, nggak pernah kita untuk infak menyumbangkan harta yang kita miliki, nggak pernah cuman lewat ke masjid ada kotakan dilihat toh, tapi nggak pernah kita keluarkan 100, 200, 500, 1000, 2000. Nah makanya setelah kita belajar, kita akan tahu keutamaannya, kita akan tahu pahalanya, kita akan tahu perintah siapa ini. Apa sekedar ini satu ritual yang ketika kita masuk ke masjid, apa bagaimana ya. Makanya kita akan pelajari dari awal sampai terakhir. Oke mas, mbak, kayak gitu paham tuh? Paham apa yang akan kita pelajari untuk hari ini? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Setelah kemarin kita belajar tentang zakat. Oke mas, mbak sekalian, di kesempatan ini silahkan buka buku paket yang sudah ada di kalian. Kemudian persiapkan buku tulismu. Nanti ada tugas dari Pak Guru untuk mencatat beberapa hal. Silakan buka halaman 19 tentang infak. Buka halaman 19 tentang infak. Sudah ketemu semuanya? Sudah ketemu semuanya? Sudah. Di awal disajikan di situ, disajikan gambar beberapa orang pelajar sedang membantu orang lain yang membutuhkan sesuatu yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian buka halaman 21. Kalian baca, kemudian kalian pahami dari pengertian infak itu apa. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan mempelajari tentang ketentuan infak, infak. Kemudian yang ketiga, hikmah melaksanakan infak. Itu silakan kalian buka, baca dari halaman 21 sampai halaman 27. Silakan baca mbak, semuanya baca. Oke, selesai apa yang sudah kalian baca dari halaman 19 sampai halaman 21. Itu hal-hal yang berkaitan dengan infak, tentang pengertian dasar hukum infak, ketentuan, hukum, rukun, syarat, tata cara, dan hal-hal yang memang harus diketahui berkaitan dengan infak. Oke, Mas, Mbak semuanya, sebelum Pak Guru lanjut, ada pertanyaan nggak terkait dengan infak? Sudah sangat paham ya? Sudah sangat jelas dari buku yang sudah kalian baca. Apa itu infak, Mas, Mbak, secara bahasa? Apa itu infak secara bahasa?
dengan sesuatu. Itu secara istilah, secara bahasa yo, secara bahasa. Infak secara bahasa. Secara bahasa apa infak? Apa arti infak secara bahasa? Berasal dari bahasa Arab yang makna dasarnya yaitu infak, artinya pembelanjaan atau mengeluarkan. Itu secara bahasa. Lah secara istilah. Secara istilah. Diperintahkan ajaran Islam. Oke. Ada ayat yang ke 134 surah Al-Imran yang memerintahkan untuk berinfak. Ada yang mau membacakannya untuk Pak Guru dan untuk teman-teman? Oke, yuk, Mbak Luas, baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Artinya, baca saudara bersama-sama artinya. Yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang terakhir, Mas, Mbak semuanya, sebelum Pak Guru menyimpulkan dari apa yang sudah kalian pelajari, ada tugas terlebih dahulu. Pak Guru punya beberapa buah kertas. Seperti kemarin, nanti berkelompok, kemudian tuliskan syarat dan rukun infak. Syarat dan rukun infak ditulis di kertas ini satu-satu saja, berkelompok. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok seperti kemarin. Siap? Alhamdulillah, untuk praktek diskusi kalian sudah selesai untuk menyebutkan 4 rukun infak dan 4 syarat infak. Yang pertama, kelompok pertama, 2 rukun infak. Yang pertama apa, Mbak? Yang kedua, lanjut. Barang yang diberikan milik sendiri dan bermanfaat. Lanjut syarat infak. Orang yang memiliki harta lebih dan ikhlas karena Allah SWT. Lanjut yang keempat. Tidak dia atau menyebut kebaikan, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Betul semuanya? Tuh, tepuk tangan buat teman-teman yang di depan dan untuk kita semuanya. Oke, alhamdulillah, silakan kembali ke bangkunya, kembali berkumpul dengan teman-teman yang lain. Alamin, telah usai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini terkait dengan infak. Kesimpulannya, ada pengertian infak secara bahasa, ada pengertian infak secara istilah. Dalam infak ada rukun yang harus dipenuhi, ada syarat yang harus ada, dan itu tidak boleh ditinggalkan. Ketika syarat rukunnya belum terpenuhi, maka belum masuk kategori sebagai infak. Paham? Paham dong?
Paham dari awal sampai akhir? Oke, nanti silakan dibaca-baca ulang di rumah apa yang sudah kalian pelajari. Kemudian soal-soal yang ada di situ dikerjakan dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk latihan. Yang terpenting, amalkan apa yang sudah kalian ketahui. Siap? 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 Mana semangatmu? Allahu Akbar. Takbir bukti semangat kita. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Bye bye, sampai jumpa kesempatan berikutnya.